Baik, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, dari kita dengar dalam bacaan pertama bagaimana Rasul Paulus memberi kepada hiburan kepada umat Israel yang ada di daerah diaspora tentang sejarah Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tentu mulai dengan Adam dan Eva berdosa, dengan banyak tingkat dosa yang terjadi, di mana Abel dibunuh oleh Kain, di mana ada air meluap dan kedikan lain sebagainya, air besar Nabi Nuh dan lain sebagainya. Kemudian setelah ratusan tahun itu Tuhan memilih Abraham sebagai bapa bangsa yang datang dari daerah Sungai Tigris, Efrat, di mana daerah Mamur mempunyai kebudayaan tinggi. Dan berangkatlah Abraham dengan 3 janji itu. Pergilah dari rumahmu ini, pergilah kamu dari sanak saudaramu, ibu dan keluargamu. Saya akan menghantar kamu satu tempat yang nanti akan tunjukkan kepadamu, dan darimu akan datang turunanmu akan banyak seperti langit, bintang-bintang di langit dan pasti di lautan. Dan dari keluargamu ini semua bangsa akan diberkati. Siapa yang diberkati akan menjadi berkat itu masih dalam bahasa tersamar juga. Tapi kemudian dari Abraham ini yang melahirkan Ishak bersama Mama Sarah ini, dia melahirkan Ishak, dan Ishak kemudian melahirkan 2 itu, Yakob dengan Ismail. Yakob dengan siapa? Yakob dengan yang kepala batu ini. Yakob melahirkan 2 anak ya, tidak Ishak ada lahirkan 2 anak ya. Yakob dengan yang makan kacang merah dan dia marah-marah ini, Esau. Dari ini Yakob ini datanglah keluarga besar ini Israel ini, mulai dengan satu pembaharuan adalah bahwa peristiwa kelaparan besar di tanah Yehuda tidak ada jalan lain, tapi waktu setelah terjadi satu persoalan adalah bahwa Yusuf, anak yang dikasih bapak ini, sudah dijual oleh sahabat-sahabatnya kepada pedagang-pedagang dari Mesir. Jadi Yusuf sudah dibuang ke Mesir, di sana ada banyak persoalan. Tapi karena Yusuf ini orang yang selalu dipiara oleh Tuhan, dan dia bisa mampu menjelaskan mimpi Raja Firaun tentang 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, 7 tangga gandum yang gemuk bernas dimakan oleh 7 kurus yang kurus yang tidak ada apa-apa. Dan siapa bisa menafsirkan mimpi ini? Orang katakan orang Ibrani yang dipenjarakan itu, Yusuf ini kita panggil, dan dialah yang datang menjelaskan bahwa nanti akan selama 7 tahun Mesir penuh dengan makanan gandum, tapi 7 tahun kita akan kelaparan. Maka dia minta supaya Raja Firaun memilih orang untuk bagaimana mengatur Tuhan panen selama 7 tahun ini yang berlimpah ini, bagaimana akan dia ditunjuk sebagai raja muda. Jadi kamu lihat pembuangan Yusuf ke sana tentu dalam rencana Tuhan itu. Dan ketika Yakob yang anak-anak di tanah Palestina dengar bahwa di Mesir ada gandum, dia suruh anak-anak datang untuk beli. Dan sana dengan bertemu dengan Yusuf ini, mereka tidak kenal lagi ini orang raja muda. Tapi pelan-pelan akhirnya dia minta supaya nanti kamu kembali, kamu punya adik siapa, berapa adik kamu? Adik kami sekarang dia bapak adalah Benyamin. Yang lain mereka tidak tahu lagi katanya. Kembali dia bilang, kalau kamu kembali datang beli lagi gandum di sini, bawa kamu punya orang tua baju Benyamin seluruhnya, kamu datang ke sini. Permulaan Yakob takut bagaimana nanti Benyamin lagi akan dihilang lagi bagaimana, tapi akhirnya datang juga. Dan pada waktu itulah Yusuf memperkenalkan, ya akulah yang kamu jual, sekarang aku telah menjadi raja muda untuk mengatur gandum ini selama 7 tahun ini supaya orang bisa berjaya. Keluarga ini berkembang bertumbuh karena Yusuf yang dijual ini telah menjadi bapa bangsa. Untuk itu mereka bertumbuh di sana selama 450 tahun. Dan selama 450 tahun itu lahirlah seorang anak Musa namanya, dari keluarga Levi. Tapi kemudian dibuang di dalam sungai Nil, karena setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh keluarga Ibrani harus dibunuh. Tapi kalau perempuan cantik, biarlah dia jadi, tetap dipiara untuk hal-hal yang lain lagi.
Dan karena anak ini dibuang dalam sungai Nil, akhirnya putri Firaun yang datang mandi-mandi di sungai ini, dialah yang memilih turut cari suara anak yang mengaung-ngaung di sungai Nil ini, dan dapatlah Yusuf Musa ini. Dia dalam pakaian orang Ibrani, tapi pakaian itu kemudian ditenggelamkan ke sungai Nil supaya orang tidak tahu bahwa diidentitasnya dia adalah orang Ibrani. Jadi pakaian ini pakai oleh anak ini diterbuang ke dalam sungai Nil, sehingga hilanglah identitas anak ini, dan dia besar dalam kerajaan Firaun dan lain sebagainya. Tapi kemudian bagaimanapun juga perasaan sebagai orang Ibrani tetap ada dalam hatinya, dan sudah dia bertumbuh menjadi besar. Dia akhirnya pukul mati para pekerja yang keras Bani Israel ini, akhirnya dia melarikan diri dan lain sebagainya. Dan di sana di Gunung Sinai dia bertemu dengan Tuhan dalam beluka yang terbakar itu. Tuhan ini katakan, Yusuf, apa bisa jangan kau dekat karena tempat kau berdiri adalah suci. Tapi tidak pernah lihat wajah Tuhan itu bagaimana, hanya suara saja. Dapat perintah, aku kembali ke Mesir untuk membebaskan umat ini. Dia bilang, Tuhan, saya tidak bisa. Harus kau pergi. Karena persoalan dia bunuh orang di sana, dia pulang juga yang perasaan tahu, tapi kau pulang. Saya menemani aku. Akhirnya sudah. Tuhan beri dia kekuatan untuk itu membela, menunjukkan kepada Firaun bahwa Musa sekarang adalah Musa yang baru, yang punya kekuatan dan tauhid yang bisa pukul dan ada ular dan lain sebagainya. Kemudian Firaun tidak menyerah dan akhirnya datanglah 10 tulah, 10 penyakit besar menimpa Israel, orang Mesir, termasuk anak-anak sulung. Setelah anak-anak sulung dibunuh, bebaslah mereka keluar dari Mesir dengan darah anak domba digosok pada ambang pintu, supaya malaikat maut yang datang untuk bunuh anak sulung hewan maupun manusia itu lewat saja. Kalau tanpa darah itu pasti anak sulung akan dibunuh. Dari darah anak domba yang digosok pada ambang pintu kita menyelamatkan. Ini gambaran tentang Yesus yang mati di Golgota, membebaskan kita dari dosa dan setan. Habis setelah itu mereka kembali, Musa kembali, mereka berjalan di padang gurun selama berapa puluh tahun? 50 tahun. Lama atau tidak? Lama. Ada yang kepala batu, ada yang bermuncul karena makan tidak cukup, kurang minum lagi. Cuma mereka yang lawan itu mati di padang gurun, dikuburkan. Mereka tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Hanya orang yang setia, yang taat kepada perintah, mereka masuk kepada tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Dan sudah 40 tahun Musa. Dan setelah masuk tanah Kanaan ada hakim-hakim. Hakim-hakim untuk apa? Menentukan batas tanah, supaya ada perkembangan hakim-hakim ada itu. Dan sudah hakim-hakim, datanglah raja-raja untuk memerintah umat ini. Setelah raja-raja datanglah nabi-nabi. Nabi-nabi omong tentang siapa? Yesus yang mau datang ini. Omong tidaklah tentang Yesus yang mau datang ini. Jadi kedatangan Yesus ini dibicarakan sepanjang 4.000 tahun sampai kepada nabi siapa yang terakhir? Nabi Yohanes Pemali, bukan? Dia nabi terakhir yang membicarakan tentang kedatangan Yesus sebagai anak domba itu, di mana membuka sandalnya pun aku tidak layak. Dia akan membasuh kamu dengan air, Roh Kudus, api dan Roh Kudus. Saya membasuh kamu dengan api, air, tapi dia membasuh kamu dengan api dan Roh Kudus. Dan dari sinilah kita lihat nabi-nabi setelah Yesus datang tidak ada lagi nabi baru. Juga mau apa lagi nabi baru? Ya, nabi baru tidak ada lagi. Yesus datang semua sudah, karena ini keselamatan sudah dalam tangan dia. Jika kalau umat Israel masih ada lahirkan 26 nabi, 26 tidak tahu ditempel di mana ini nabi Isa. Ya itulah persoalan, bukan? Jadi nabi setelah Yesus datang, stop. Panggilan menjadi nabi, stop. Mau ngomong apa lagi? Yang penyelamat sudah datang ini, dia ngomong tentang negara kita hanya ikut saja toh. Sehingga masih ada nabi baru itu bohong besar di dunia ini, mau apa lagi? Nah, inilah persoalan bagi kita. Dan Yesus datang, sudah. Yohanes dia sebagai nabi penutup, mati sebagai dipotong lehernya karena persoalan dengan itu. Filipus, istri dirampas oleh Herodias, dirampas oleh saudaranya itu, akhirnya mati dibunuh. Perkembangan Yesus mulai. Jadi Yesus ini mulai datang kepada dunia dalam rangka 4.000 tahun dia baru datang ke dunia. Jadi lama, tapi janji Tuhan tetap terlaksana, tetap setia dengan janji.
Kalau Yesus tidak datang, apakah malam ini kita bertemu di sini, saudara-saudari? Tidak ada. Apakah ada seorang Romo Bartolomeo di sini? Tidak ada jalan, no way untuk orang ini. Kita kumpul ini pun karena itu. Jadi karena Yesus ini yang diwartakan oleh siapa? Para misionaris dari mana? Orang kulit putih datang mati bodoh di tengah kita. Membuat seminar tinggi supaya ada pastor-pastor, ada imam-imam, karena orang kulit putih ini. Mengapa orang kulit putih datang ke sampai Indonesia, sampai tanah Beraya, sampai di Lombok ini? Karena percaya akan Yesus ini putra Allah. Kalau tidak Allah, mereka tidak ada untuk apa? Cari tanah miskin ini, dia lupa tidak susah apa-apa, carilah penyakit ini. Naik kuda di Manggarai, pulang ke di kanan setengah mati di Manggarai, sulit. Baik tapi mereka tetap pertahan sampai sekarang Gereja Jaya dengan uskup-uskupnya juga, orang pribumi juga, dulu uskup orang kulit putih semua dulu. Kami ditabiskan sebagai diakon, uskupnya orang kulit putih semua. Sekarang siapa? Monsinyur Sengsi, uskup agung teman kelas. Uskup ini Sylvester Sang. Uskup itu apalagi dilarang tukang itu siapa namanya? Si Prihormat di Manggarai itu. Prihormat Manggarai. Uskup ini siapa yang di mau merah itu? Romo siapa itu? Orang Jawa ini sudah. Jadi di sinilah kamu lihat keberadaan kita ini karena warisan para imam dari kulit putih yang datang mewarnai kita ingin menjadi percaya kepada tanpa mereka engkau orang kafir, saya orang kafir. Tanpa mereka kita semua ini mau apa? Kita semua ini mungkin kita semua cuma jadi umat Islam semua karena mau apa? Tidaklah agama yang lain, bukan? Anda semua dari mana asal kamu? Ya? Lombok Manggarai. Jawa, jadi di situlah. Di Jawa semua sama saja kita dapat itu karena romo-romo kulit putih itu. Baik Jesuit, SPD, Projo dan lain sebagainya. Jadi syukur juga kepada para yang membuat kita bisa mempunyai nama orang Kristen yang Katolik ini. Tanpa mereka kita mau siapa mau baptis kita? Tidak ada orang mau baptis kita. Syukur kepada Tuhan bisa datang dari bumi Eropa yang jauh ini untuk membuat kita jadi para pengikut Yesus Kristus. Tangan-tangannya lah apa? Kau mesti pikul salib, kau mesti menderita. Kalau kau tidak pikul salib menderita, jadi kau tidak layak. Maka keadaan kita sekarang ini bagaimanapun mungkin dalam pendidikan ada hal-hal yang manakah kita anggaplah itu sebagai pendidikan harus kita terima untuk kita bangkit. Kristus ini bangkit karena dia mati atau tidak? Kalau dia tidak mati mau bangkit bagaimana? Ya inilah. Jadi terima kasih untuk kehadiran kita bersama. Semoga sejarah perjanjian lama menjadi persiapan untuk terjadinya sejarah perjanjian baru. Mahkotanya adalah Yesus Kristus. Lain tidak. Ada nabi baru di umat Katolik yang baru. Bunuh orang itu kan dia tidak dari nabi lagi. Oke, terima kasih. Sekarang Paulus Sang, kenal Paulus Sang kan di YouTube? Dan sekarang melarikan diri ke Jerman, mau nabi ke 27 kali. Ya,